Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian yang berada di Tiwa maupun yang menyaksikan dari rumah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, yang telah melimpahkan berbagai macam kelimpahannya kepada kita sehingga kita bisa dikumpulkan pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian, insyaallah pada sore hari ini ana akan berbagi sedikit, yaitu menurut ana ini materinya itu sangat penting ya untuk kita bahas, yaitu mengenai sebab-sebab pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid dan ilmu akidah. Yang kurang lebih di sini ana akan menyampaikan 8 poin dari materi ini. Yang pertama, sebab-sebab pentingnya mempelajari ilmu tauhid dan akidah adalah Allah menciptakan makhluknya untuk mentauhidkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama, maksud beribadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah semata dan hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik padanya. Ulama As-Sudi rahimahullah mengatakan bahwa ibadah itu ada yang bermanfaat dan ada ibadah yang tidak bermanfaat. Misalnya orang-orang musyrik ini mengenal Allah, akan tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah dan mereka masih menyekutukan Allah atau masih berbuat syirik kepadanya. Dan yang kedua, syarat dari sebab-sebab pentingnya mempelajari ilmu tauhid dan akidah adalah syarat masuk surga, yaitu harus memiliki tauhid terlebih dahulu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa man syahada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Yang artinya, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan juga bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan roh yang diturunkan kepadanya, dan bersaksi bahwa surga dan neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga
apapun amalan-amalannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Muslim disebutkan adkhalahullah min ayyi abwabil jannah as-samaniyah syaa. Yang artinya Allah akan memasukkannya ke pintu surga mana saja dari 8 pintu surga yang sudah disediakan yang ia sukai. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyrik billahi syai'a dakhala al-jannah, wa man mata yusyrik billahi syai'a dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik pada Allah, barang siapa yang mati tapi ia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang mati dan dia berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga dari sebab-sebab pentingnya mempelajari ilmu tauhid dan akidah adalah tauhid itu sebab dihapuskannya dosa. Dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'ah, la ataituka bi qarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keempat dari sebab-sebab pentingnya mempelajari ilmu tauhid dan akidah adalah tauhid itu sebab datangnya ketenangan, dan ketenangan ini bisa didapatkan jika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat ketiga. Orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ketenangan, karena Allah akan menolongnya dan memberikannya kecukupan. Dan yang kelima dari sebab-sebab pentingnya mempelajari ilmu tauhid dan akidah adalah amalan seseorang itu tidak diterima sampai orang tersebut bertauhid. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa maksud dari arti yaitu maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, yaitu mengerjakan amal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan dan mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud dari arti janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya adalah maksudnya selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Inilah dua rukun diterimanya ibadah, yaitu yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua yaitu ittiba atau mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, tauhid adalah sebab dilipat gandakannya pahala. Allah menyebutkan tentang sedekah dalam firman-Nya, karena orang yang bersedekah ini pahalanya di sisi Allah itu dilipat gandakan, yaitu matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan dari 7 bulir ini tiap bulir mengandung 100 biji. Lalu Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ibnu Katsir menerangkan maksud dari ayat yang artinya Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Ia kehendaki adalah, maksudnya adalah tergantung dari tingkat keikhlasan hamba tersebut dalam melaksanakan ibadah tersebut. Yaitu yang ketujuh, dan sekarang yang ketujuh, yaitu tauhid adalah sebab datangnya hidayah dan rasa aman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kezaliman di sini, yang dimaksud kezaliman di sini adalah syirik. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah yang mendapatkan orang-orang, termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Quran surat Al-An'am ayat 82. Ketika ayat tersebut turun, para sahabat pun menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna la tazlim nafsahu? Siapa dari kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa huwa kama tazunnun, innama huwa kama qala Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Yang artinya itu bukan seperti yang kalian sangka-sangka, akan tetapi yang dimaksud dengan zalim di sini adalah seperti perkataan Luqman kepada anaknya, yaitu, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang surat Al-An'am ayat 82 ini, mereka adalah orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Mereka ini tidak berbuat syirik sedikit pun. Balasannya, mereka mendapatkan rasa aman pada hari kiamat kelak dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedelapan, tauhid adalah sebab mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dzanantu ya Aba Hurairah an la yas'alni an hadzal hadits ahadun awwala minka, lama ra'aitu min hirsika 'alal hadits as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Katakanlah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berbahagia karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Abu Hurairah, aku rasa tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hal ini selain engkau. Yang aku ingat ini karena semangatmu dalam mempelajari ilmu hadis. Yang berbahagia dengan syafaatku, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya atau dari dalam dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada sore hari ini.
Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.